Halo semuanya, kami dari SMK Sisi akan mempresentasikan tugas PMBK kami tentang literasi coding. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Denzel Allen Awandatu, yang kedua ada Christian Benzilo, yang ketiga David Christopher, yang keempat Albert Osmond Banamtuan, yang kelima ada Alexander Ricardo Putra Kurniawan, yang keenam ada Alicia Patricia, yang ketujuh ada Azazia Pinita Saraminang, dan yang terakhir ada Azazia Syafida Kalita. Dilansir dari Grow Software, coding adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer. Kode memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, dan menulis kode ini seperti membuat serangkaian instruksi. Dengan kita belajar menulis kode, kita semua dapat memberitahu komputer apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukan sesuatu lebih cepat. Kita semua dapat menggunakan kemampuan coding untuk membuat situs web atau aplikasi lainnya, memproses data, dan melakukan banyak hal yang lebih keren lainnya. Apa manfaat dari coding? Belajar manfaat dari coding adalah mengembangkan cara berpikir dan problem solving. Belajar di coding itu sebenarnya banyak sekali manfaat, terutama kamu yang sedang berkarir di bidang IT. Ini adalah beberapa contoh atau manfaat yang bisa kamu peroleh dari belajar coding. Yang pertama, kamu bisa memulai bidang kamu di bidang karir di IT. Yang kedua, kamu bisa membuat website atau aplikasi. Yang ketiga, kamu bisa mengembangkan cara berpikir dan problem solving. Memulai karir di bidang sekarang tertarik belajar coding untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik dan bisa bekerja di perusahaan teknologi ternama seperti e-commerce atau startup unicorn. Tidak menutup kemungkinan jumlah pekerjaan dengan kemampuan coding akan Atau aplikasi. Apa kamu bercita-cita bisa membuat aplikasi website? Dengan belajar coding, belajar coding juga dapat membantu kita semua mengoptimalkan script set atau membangun suatu aplikasi sesuai keinginan kita. 3. Mengembangkan cara berpikir dan skill problem solving. Belajar coding akan membuat kamu terbiasa dan memecahkan masalah, mencari langkah-langkah logis untuk membuat sebuah program bisa bekerja. Selain itu, belajar coding juga membuatmu melihat masalah sebagai tantangan untuk berkembang, bukan sebagai halangan. Bagaimana cara mulai belajar coding? Belajar coding sekarang tidak hanya terbatas di dunia perkuliahan saja, tapi sudah banyak kelas untuk belajar coding secara online maupun offline. Tapi sebelum itu, kamu bisa mulai langkah-langkah di bawah ini untuk membantu kamu memulai belajar coding. Yang pertama, mencari tahu. Mencari tahu di sini bisa mulai dari diri sendiri. Tanyakan pada dirimu apa tujuan kamu belajar coding dan apa rencana kamu selanjutnya. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa melakukan riset di internet untuk menemukan berbagai informasi seperti potensi karir dan kursus yang dibutuhkan untuk mencapai karir. Yang kedua, memilih tempat belajar. Terdapat banyak pilihan tempat belajar coding yang bisa dilakukan secara offline maupun online. Kamu bisa membuat list daftar tempat belajar yang menawarkan kursus belajar coding. Setelah itu, kamu dapat membandingkan biaya, waktu, dan program yang ditawarkan dari masing-masing tempat belajar tersebut dan menyesuaikannya sesuai kemampuan dan peluang. Berikut beberapa rekomendasi tempat belajar coding, yaitu IDX, Khan Academy, CodeWars, Code.org, Udemy, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, berkomitmen. Setelah menemukan tempat belajar coding dan mendaftarnya, selanjutnya kamu perlu untuk berkomitmen. Belajar coding adalah hal yang tidak mudah dan tidak sedikit orang memilikinya dengan tengah jalan. Jika nanti muncul rasa ingin berhenti, kamu harus mengingat kembali tujuan awalmu belajar coding. Ingat kembali apa manfaat yang bisa kamu peroleh setelah menyelesaikan belajar coding.
Tujuh bahasa pemrograman yang populer. Bahasa pemrograman akan sintaks atau kumpulan instruksi yang berfungsi untuk memerintah perangkat lunak dan komputer. Bahasa pemrograman ini wajib dikuasai oleh seorang IT sebagai developer untuk membangun sebuah project atau sebuah aplikasi atau software. Terdapat banyak sekali bahasa pemrograman. Namun biasanya untuk para IT atau game developer hanya memakai beberapa saja. Ya, berikut ini adalah 7 bahasa pemrograman yang populer yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan melalui berbagai jenis platform seperti PC, komputer, sampai smartphone. Java pertama kali dikembangkan pada tahun 1991 ya, yang dikembangkan oleh James Gosling pada The Great Project. Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer ya. Aplikasi dalam smartphone Android dibangun menggunakan Java ya, jadi kayak seperti kita HP yang kita pakai ini biasanya nih dipakai codingnya pakai Java. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman yang mempunyai fungsi sama dengan Java. Python dapat digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web maupun mobile. Python mudah dipelajari oleh pemula karena sintaksnya yang cukup sederhana. Contoh, perusahaan besar yang menggunakan Python dalam pengembangannya adalah Instagram, Pinterest, WhatsApp, YouTube, Google, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman Python sudah banyak digunakan perusahaan besar, terutama untuk keperluan pengembangan AI atau Artificial Intelligence. Yang ketiga adalah SQL. SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Garis bawah lagi, relasional. SQL memungkinkan kita untuk mengakses maupun mengubah database, mengambil data yang dibutuhkan, memperbaharui atau menyisipkan data dalam database, dan menghapus sebuah data pada database. Yang keempat ada PHP. PHP merupakan dasar bahasa pemrograman untuk website development. PHP ini dikembangkan oleh Rasmus Ledrow dan sering dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan sebagai bahasa komando dalam business atau content management system. PHP ini digunakan untuk merancang website menjadi dinamis. Contoh website pertama yang menggunakan PHP seperti Facebook, WordPress, Wikipedia, dan Link. Yang kelima ada Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Yukihiro Matsumoto. Ruby dirilis pertama kali pada tahun 1995, kemudian dikembangkan lagi pada tahun 2019 dengan versi yang lebih baru. Ruby ini bersifat untuk mudah dipelajari bagi pemula dan semakin populer digunakan dengan framework Rails. Beberapa platform yang dibangun menggunakan bahasa Ruby seperti Google, Dropbox, Airbnb, dan Twitter. Yang keenam ada C. C adalah bahasa pemrograman tertua dikembangkan pada tahun 70-an oleh Dennis Ritchie. Bahasa ini bisa dibilang nih bahasa bapak dari bahasa pemrograman seperti C#, Java, C++, dan lain sebagainya. Struktur dalam bahasa ini bisa dibilang mudah untuk dikembangkan dan dipahami. Yang terakhir ada JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape dan menjadi salah satu bahasa terpenting untuk web developer. JavaScript ini digunakan untuk membuat website menjadi interaktif dan menarik. Selain itu, JavaScript dapat membuat seperti aplikasi mobile, game, dan desktop. Kelebihan dari JavaScript yaitu dapat digunakan di berbagai browser dan platform, tidak membutuhkan rescue memory yang besar, sifatnya dinamis, dan mudah untuk dikembangkan. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami. Namun sebelum itu saya mewakili dari kelompok saya ingin memberikan pantun penutup. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli minuman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan.